Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Putra Abdul Akbar. Jadi kali ini kita akan melanjutkan video yang part ketiga tentang penginstalan bukan Windows sih, Linux Debian Server. Jadi sebelumnya kita udah menambahkan repository dari DVD 1, DVD 2 sampai DVD 3. Jadi langkah selanjutnya adalah kita akan menginstal beberapa aplikasi, nanti dilihat dengan seksama, dan jangan sampai kalau ada satu huruf saja yang salah, itu biasanya dia akan error ya. Oke, silahkan kita lanjut. Kalau untuk seperti begini, jadi kalau untuk kita clear layar, silahkan diketik aja clear ya. Jadi layarnya otomatis bersih. Langkah pertama, jadi ketika kita untuk menginstal paket, silakan diketikkan dengan apt get install resolve.conf ya. Jadi pastikan gini ya, apt min get install resolve.conf ya. Jadi kita memastikan apakah resolve.conf ini sudah terinstall, kita enter saja. Nah, di sini ada pemberitahuan. Jadi Debian GNU Linux itu butuh DVD 2. Nah, jadi ketika cara seperti begini yang ada di VirtualBox, jadi teman-teman silakan pilih DVD 2-nya dulu. Jadi ini kita perkecil lagi, kita kontrol sebelah kanan, kemudian di C. Kemudian kita pilih device, kemudian optical drive. Jadi kita pilih yang DVD 2-nya. Oke, kita force unmount saja. Kemudian kalau udah, kemudian kita kontrol C. Kita switch. Kemudian, jadi kalau udah, silakan di enter. Jadi dia sementara proses dan oke, jadi udah selesai ya setting up resolve.conf ya. Jadi kita coba lagi, kita arah panah atas ya. Ini jadi kita nggak usah repot-repot lagi ngetik. Jadi ada histori sebelumnya di arah kanan, panah atas. Nah, jadi udah ini ya, udah selesai. Jadi resolve.conf is already the newest version. Jadi kalau udah kebanyakan gini, udah di clear aja ya layarnya. Nah, selanjutnya kalau udah install resolve.conf, kita coba pastikan dulu untuk konfigurasi TCP IP-nya ya, TCP IP-nya. Nah, nanti untuk pengaturan dari Debian itu sendiri, kayak tadi kemarin kan di video pertama itu kita set dia IP-nya 192.168.137.2 ya. Ya, kalau nggak salah ya. Sebentar saya akan tampilkan gambar dulu biar kelihatan ini. Jadi gini ya. Nah, jadi nanti tugasnya nanti, jadi ini server. Jadi dengan IP 137.2/24, nanti untuk client sendiri dia seperti gini ya. Yang 3, 4 sampai 5 dan seterusnya ya. Oke, kemudian kalau udah, silakan kita konfigurasi dulu untuk TCP IP-nya ya. Jadi dengan cara diketik dengan nano. Jadi nano ini semacam text editor dari Linux ya. Kalau Windows itu kayak notepad. Jadi /etc kemudian network/interfaces ya. Kita enter. Nah,
Di sini ada settingan ya. Jadi settingan dari TCP/IP dari Debian server itu sendiri. Jadi yang kita rubah ini yang pertama ya. Jadi ini kita ganti dulu. Ini kita ganti dengan auto ya. Jadi kan auto. Kemudian ini efface, eth0, init static, ini tetap static karena kalau dia dynamic itu otomatis IP-nya akan berubah. Untuk address ini tetap, netmask, network, dan broadcast gateway itu tetap. Kemudian kita tambahkan di bawah, kita tab ya, ini tab ya, DNS, name, servers ya 192 maaf sebentar 192 168 137.2 kemudian 192.168.137.1. Jadi kalau udah seperti begini, silakan teman-teman mau save ya. Kita save dengan cara tekan Ctrl X. Jadi di bawah itu ada tulisan save modified buffer ya. Jadi kalau untuk yes berarti menyimpan, kalau no itu dibatalkan. Jadi kita tekan Y. Kemudian di enter. Jadi otomatis udah tersimpan ya word 18 lines-nya. Nah, kemudian coba kita lagi untuk perintah service. Saya clear dulu ya biar agak jelas. Service networking restart. Oke, jadi ingat ya, perlu diingat. Jadi ketika ada muncul reconfiguring network interface down, berarti settingan dari TCP/IP itu betul. Nah, kemudian kita coba lagi melakukan perintah ya dengan cara ketikkan perintah ifconfig. Nah, di situ ada eth0. Jadi itu udah aktif ya untuk eth0-nya. Jadi ketika mati, jadi ketika tidak muncul eth0-nya, silakan teman-teman ketik itu if up eth0. Ini untuk mengaktifkan port dari eth0-nya. Nah, sedangkan kalau mematikan itu dengan cara if down eth0. Jadi saya coba dulu ya mematikan eth-nya. Kita enter, kemudian kita coba ifconfig. Nah, kita clear dulu biar agak jelas ya. Kita clear, kemudian kita ifconfig. Jadi bisa dilihat eth0, status eth0-nya tidak muncul. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk menyalakan kembali. Silakan diketik dengan cara if up eth0. Jadi tidak terjadi apa-apa. Kita ngecek lagi, silakan di ifconfig. Jadi bisa dilihat eth0 aktif kembali. Oke, begitu ya. Nah, sekarang kita akan coba cek hostname ya, hostname dari Debian ini. Jadi sebenarnya hostname itu, jadi atau bisa dibilang nama mesin ya, itu sebenarnya untuk tanda pengenal. Jadi dalam jaringan agar bisa diketahui, oh ini si hostname-nya ini Debian SMK ini, Debian SMK lagi, server SMK, oh ini namanya sih gitu. Jadi kalau untuk cek perintahnya itu hostname, kita ketik ya,
hostname, ya, kemudian simbol dan ya, n, kemudian hostname lagi, ini di spasi, hostname, kemudian min v, Fanta. Oke, ini seperti begini hostname-nya. Jadi untuk keterangan di layar itu masih agak berbeda ya. Jadi kita mau samakan dulu ya. Jadi smk.net di atasnya, kemudian smk.net itu di atasnya juga. Di bawahnya maksud saya. Oke, sekarang kita clear lagi untuk menghapus. Jadi sekarang kita mau samakan dulu hostname-nya dengan cara nano, kemudian etc/host, pakai S ya. Ini jangan lupa. Jadi kalau ketika tidak di salah huruf aja, itu bisa error. Kita enter. Nah, di sini ada beberapa kalimat ya. Jadi teman-teman silakan diikuti saja apa yang diketik. Jadi kita ketik di sini sama 127.0.0.1, kita tab smk.net, smk.net. Kemudian untuk yang di bawah itu sama, kita hapus dulu ini, kita smk.net, kemudian smk.net. Jadi kalau udah jangan lupa lakukan perintah ya. Ctrl X, kemudian keyboard Y dan enter. Jadi otomatis tersimpan. Kita lanjut lagi dengan mengetikkan perintah echo ya. Jadi echo smk.net, kemudian simbol seperti begini, tutup ya, /etc/hostname ya. Ini ya. Kemudian kita enter. Jadi kalau udah di enter, kemudian kita coba menjalankan service dari hostname-nya dengan cara /etc, kemudian slash lagi init.d, kemudian slash lagi hostname.sh. Kalau udah di enter. Oh, sorry. Nah, di sini ada kesalahan. Kesalahannya jadi host nama. Jadi harusnya diganti jadi E. Nah, itu ya. Maksud saya jadi ketika kalian salah ketik, nanti muncul error ya, tidak akan bekerja sesuai perintah. Kita enter. Ada yang salah lagi. Oh iya, ini ya. Init. Oke. Kita enter. Nah, jadi sudah di enter dan dia tidak ada konfirmasi, kita mau cek lagi. Jadi mau ngecek lagi itu dengan cara hostname. Jadi kemudian dan hostname, kemudian min v, Fanta ya. Oke, udah berhasil ya untuk menyamakan nama dari hostname-nya. Oke, cukup sekian di video yang ketiga. Jadi kesimpulannya, silahkan periksa perintahnya baik-baik. Jadi kalau nanti kayak seperti tadi ya, salah huruf saja satu, itu perintah dari Linux sendiri itu dia akan bekerja. Oke, kita lanjut ke video keempat. Terima kasih.